Niat Israel menghancurkan Hizbullah hingga ke akarnya semakin jelas usai IDF sengaja meluncurkan serangan intensif ke arah para petinggi proksi Iran itu. Serangan itu dilepaskan oleh militer Israel pada Jumat 4 Oktober 2024 pagi ke arah bunker bawah tanah di dekat Beirut, Lebanon, tempat para petinggi Hizbullah tengah bertemu, termasuk sosok Hashim Safieddin yang sempat disebut sebagai calon pengganti pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Tak hanya menyasar para petinggi Hizbullah, serangan intensif itu turut diarahkan kepada orang-orang yang dianggap sebagai pejuang Hizbullah. Lantas, serangan apa saja yang telah diluncurkan oleh militer Israel ke arah Lebanon? Pada Rabu 2 Oktober 2024, militer Israel melaporkan telah menewaskan seorang komandan Hizbullah bernama Haidar al-Shahabiyah. Ia diduga berada di balik serangan ke dataran tinggi Golan yang menyebabkan tewasnya belasan anak dan remaja. Militer Israel juga melaporkan mereka telah menyerang sekitar 200 target sasaran di Lebanon, termasuk kantor pemerintah daerah di Binjbel. Dalam serangan itu, 15 orang yang diduga menjadi bagian dari pasukan pejuang Hizbullah tewas. IDF turut menyerang sebuah gedung yang berada di lingkungan bernama Bahora di pusat Beirut pada Kamis 3 Oktober 2024. Imbasnya, 9 pekerja penyelamat yang terafiliasi dengan Hizbullah tewas. Menurut laporan militer Israel, serangan itu bertujuan untuk menargetkan komandan Hizbullah bernama Rashid Shafti. Shafti diketahui bertanggung jawab atas divisi telekomunikasi dan komputer Hizbullah. Meski demikian, belum ada kabar terbaru terkait kondisinya terkini. Esoknya pada Jumat 4 Oktober 2024 pagi, Israel kembali meluncurkan pengeboman intensif di bunker bawah tanah dekat Beirut. Pengeboman itu dilancarkan oleh Israel menggunakan pesawat pengebom, bukan luncuran rudal maupun roket jarak jauh. Menurut laporan militer Israel, pengeboman itu bertujuan untuk menewaskan Hashim Safieddin, sepupu Hassan Nasrallah, sekaligus sosok yang diduga kuat akan menjadi pemimpin Hizbullah selanjutnya. Adapun Safieddin dan para petinggi Hizbullah lainnya dikatakan tengah mengadakan pertemuan untuk membahas masalah intelijen sebelum akhirnya jet Israel mengebom bunker bawah tanah tempat mereka berkumpul. Meski demikian, sampai saat ini nasib para petinggi Hizbullah itu termasuk Safieddin masih belum jelas. Kantor berita pemerintah Lebanon menyatakan bahwa pengeboman Israel pada Jumat 4 Oktober 2024 itu merupakan salah satu serangan terberat di wilayah itu sejak Oktober 2023. Lantas, siapa sebenarnya Hashim Safieddin dan mengapa petinggi Hizbullah satu ini disebut-sebut paling berpotensi menggantikan Hassan Nasrallah? Hashim Safieddin merupakan sepupu dari Hassan Nasrallah. Safieddin lahir pada tahun 1964 di Lebanon Selatan. Safieddin telah bergabung dengan Hizbullah sejak kelompok ini mulai dibentuk pada tahun 1980-an. Ia dan Nasrallah sama-sama pernah berada di bawah bimbingan Iran selama perang saudara berlangsung di Lebanon. Di Iran, Safieddin memperkuat studi teologinya di Pusat Utama Pembelajaran Agama Syiah di kota Qom sebelum kembali ke Lebanon dan bekerja untuk Hizbullah. Selama di Iran, Safieddin juga memupuk kedekatannya dengan salah satu pemimpin IRGC yang paling dihormati, Majen Qasim Soleimani. Sama seperti Nasrallah, Safieddin juga mengalami kenaikan pangkat dengan cepat. Saat kembali ke Lebanon, Safieddin pun bergabung dengan Hizbullah pada tahun 1985. Safieddin memainkan banyak peran di tubuh Hizbullah mulai dari pemimpin politik, spiritual dan budaya, hingga militer. Ia pernah menjadi anggota Dewan Tertinggi Hizbullah, Majelis Permusyawaratan Hizbullah, dan Ketua Dewan Jihadi yang mengendalikan aktivitas militer Hizbullah. Dan saat ini, Safieddin menjabat sebagai Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah. Sejak tahun 2017, Safieddin telah ditetapkan oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi sebagai teroris karena kepemimpinannya di Hizbullah. Namun, tak hanya Hashim Safieddin, ada pula seorang petinggi Hizbullah yang disebut-sebut juga berpotensi menjadi pengganti Hassan Nasrallah. Siapakah dia? Sosok calon pengganti Nasrallah lainnya yang tak terlepas dari ancaman serangan Israel adalah Naim Qasim. Tak kalah penting dari Safieddin, Qasim merupakan wakil sekretaris jenderal Hizbullah dan kerap disebut sebagai orang nomor 2 di kelompok itu. Pria berusia 71 tahun yang lahir di Lebanon Selatan ini merupakan salah satu pendiri Hizbullah.
Qasim bahkan sempat muncul bicara di publik sebagai pemimpin Hizbullah sementara untuk menggantikan Nasrallah yang telah tewas. Perannya di Hizbullah sangat rahasia. Ia hanya diketahui pernah mengawasi jaringan pendidikan Hizbullah dan terlibat dalam pengawasan kegiatan parlementer kelompok itu. 3 hari usai kematian Hasan Nasrallah, Naim Qasim segera menyampaikan pernyataan publik langkah apa yang akan diambil kelompok itu. Qasim menyatakan bahwa Hizbullah dan kelompok perlawanan lainnya akan terus melanjutkan serangan dengan intensitas yang sama dan bahkan meningkat. Qasim juga menyatakan bahwa Hizbullah siap untuk menghadapi serangan darat yang Israel lancarkan sejak 1 Oktober 2024. راقبوا ما حصل بعد اغتيال سماحته. استمرت عمليات المقاومة الإسلامية بالوتيرة نفسها وزيادة. تم ضرب معاليم أدوميم وهي على بعد 150 كيلومتر من الحدود اللبنانية. تم ضرب حيفا بصاروخ، وقد اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بأن 1,000,000 شخص دخل إلى الملاجئ من صاروخ واحد والحبل على الجرار، ولكن هذا مرتبط بكيفية إدارة المعركة والمتابعة. أحب أن أعلمكم بأن ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة، وبحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان. نحن نعلم أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا، قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري. Pola serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon hampir mirip dengan yang telah mereka lakukan terhadap Hamas di Gaza. Menargetkan para petinggi, kemudian melakukan serangan besar-besaran. Meski tengah terguncang oleh kematian Hasan Nasrallah, namun Hizbullah masih tetap meluncurkan serangan udara ke arah Israel. Meski demikian, banyak pihak mengkhawatirkan perluasan konfrontasi turut membahayakan semua orang di Timur Tengah. Untuk itulah, penyelesaian secara diplomatik masih terus digaungkan untuk meredam bara api peperangan di Timur Tengah. Untuk mendapatkan informasi baru lainnya terkait perang di Timur Tengah dan isu geopolitik lainnya, simak terus kanal YouTube Kompas.com.